Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pada Mesbah Keluarga dan doa bagi bangsa. Jangan kita biarkan keadaan-keadaan menekan kita, tapi mari kita datang di hari Sabtu ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa satu minggu Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi dan memberkati kita. Terus bangun manusia roh kita. Dengan sukacita kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Seisi rumah kita kepada Tuhan, menyanyikan korban syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Semua angkat suara dan sembah Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kobarkan roh kita untuk menyembah Dia. Jangan biarkan apapun menekan kita. Jangan biarkan berita-berita menekan kita. Tapi dengan iman kita berdiri di atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Negosiasi kota-kota dengan iman, menghentikan semua pekerjaan musuh, segala pekerjaan setan, segala kuasa penyakit atas kota dan bangsa kita. Haleluya. Amin.
memperhatikanku. Kau Bapa yang setia, Bapa yang setia. Selalu bersamaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau angkatku
proses kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Ini kami Tuhan. Katakan kami tersedia. Kami mau dibentuk. Kami mau diproses oleh tangan Tuhan. Dan kami akan merepresentasikan Tuhan di bumi ini. Amin.
bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk dari hari ke hari untuk terus mencintai Engkau Tuhan, dan mencintai kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kesukaan kami ialah merenungkan firman-Mu Tuhan. Kesukaan kami ialah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus menyiapkan tanah hati kami yang bersih, yang subur, sehingga firman itu datang dan tumbuh dalam hidup kami dan akan bertumbuh menghasilkan buah-buah kerajaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup terus dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal dunia. Ajar kami untuk terus mencintai Engkau Tuhan, terus menyukai kebenaran-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus perbaharui setiap sikap hati kami Tuhan. Terus perbaharui setiap pola yang salah dalam hidup kami. Biarlah fondasi yang kami bangun ialah fondasi kebenaran Tuhan. Kami merobohkan segala fondasi yang salah Tuhan selama ini Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami mendedikasikan sekali lagi kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus perbaharui kami, sucikan kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus mendatangi setiap hati kami dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami memiliki kesadaran untuk mencintai Engkau Tuhan dan mencari perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terus perbarui kami Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Apakah semua sudah mendapat siaran ini dengan jelas? Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita katakan, Roh Kudus, aku buka hati untuk Engkau. Aku buka hidupku untuk Engkau, untuk penuhi hidupku, menjana hatiku Tuhan dengan Roh-Mu, dengan kebenaran-Mu. Menuntun aku kepada seluruh kebenaran dan bawa aku kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus mengalir dalam setiap keluarga malam ini. Roh Kudus mengalir setiap pribadi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus,
memberkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul di rumah sakit. Tuhan, tangan Tuhan yang berlubang paku, kami mohon anugerah-Mu menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Darah Yesus menyucikan, menyembuhkan setiap saudara kami yang kena positif corona, PDP atau ODP, atau orang tanpa gejala. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa, kami ikat semua roh maut, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat Muslim yang besok akan merayakan Idul Fitri. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka semua. Walaupun mereka harus berdoa atau bersilaturahmi, mereka terus mengikuti protokol COVID-19. Tidak ada satupun yang kena positif di tengah-tengah perayaan ini. Biar kesadaran dari Tuhan turun atas kami semua. Kami berdoa di NTT, kami dengar 700 orang yang sudah transmisi lokal. Kami tidak tahu di mana orang-orang itu sudah lagi transmisi kemana lagi, tapi kami tahu Tuhan sanggup menghentikan. Tuhan berkuasa mematikan virus ini. Kami hentikan penyebarannya di dalam nama Yesus. Lebih saudara-saudara kami yang sakit, bahkan yang di rumah sakit mengikuti siaran ini, kami mohon anugerah Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas mereka, atas tenaga para medis. Tuhan, kehilangan terus orang-orang tenaga medis, para ahli dokter yang meninggal. Bapa, Engkau menguatkan keluarga mereka yang ditinggalkan. Bahkan ada pasangan suami istri yang Tuhan panggil pulang, meninggalkan anak-anak, bahkan cucunya mereka. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan bagi semua para medis, hamba berdoa mohon anugerah Bapa, jangan ada lagi yang meninggal. Tuhan kami mohon anugerah-Mu. Mereka bekerja bahkan sampai tidak pulang ke rumah. Mereka harus nginap di tempat lain karena gak bisa pulang ke keluarganya karena takut menularkan. Bapa, mereka rela berkorban untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, Engkau berikan mereka tenaga ekstra. Tuhan, Engkau jamah mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada tenaga medis. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas mereka. Kami bersyukur malam hari ini. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebenaran-Mu memenuhi hati kami. Dalam keadaan apapun, kami tetap bersyukur dan percaya Tuhan. Tuhan ada. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu sedang terjadi dalam kontrol Tuhan, dalam pengendalian Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami semua. Kami yang mengikuti siaran ini dan dalam keadaan sehat, kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Bapa, sucikan kami sehingga firman mendapat tempat di tanah hati kami yang subur. Kami bersyukur dan membuka hati kami untuk Tuhan berbicara buat kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini saya ingin melanjutkan khotbah saya tentang ketetapan hati. Saudara masih ingat itu? Untuk kita bertahan, untuk kita menantikan penggenapan janji Bapa, untuk melihat hari-hari kegerakan Allah di bumi, untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tekanan-tekanan hidup, kita butuh ketetapan hati. Ya, saya ingatkan lagi, ketetapan hati adalah tujuan yang tidak bisa diubah dan itu harus dimiliki oleh setiap kita. Ketetapan hati adalah sesuatu yang tidak bisa diubah dalam diri saya. Jika seorang mudah berubah dan dipengaruhi keadaan, artinya dia tidak memiliki ketetapan hati. Ketetapan hati adalah merupakan suatu bukti dari adanya frekuensi yang sama dengan frekuensinya Tuhan di dalam diri kita. Jadi kita terus berketetapan hati. Kita sudah berdoa 62 hari malam ini.
Kok malah tambah ini ya? Tetap berketetapan hati. Tetap berdoa apakah ada pandemik atau tidak. Tetap merenungkan firman. Tetap bertumbuh dalam kebenaran, terus membangun manusia roh. Apakah ini ada pandemi corona atau tidak, kesulitan atau tidak, sehingga kita tetap memiliki ketetapan hati. Amin. Beberapa contoh yang saya sudah bagikan dalam minggu-minggu ini ialah Samuel. Samuel memiliki ketetapan hati untuk terus melayani Tuhan. Dia tidak berubah atas ketetapan Tuhan. Firman-Nya tidak ada satupun yang gugur. Artinya Samuel itu berketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan ini, sehingga dia selalu mendapatkan firman. Tuhan mendatangi dia dengan firman. Katakan amin. Ya, Tuhan selalu menampakkan diri kepada Samuel dengan perantaraan firman. Firman mendatangi dia, dan itu merupakan makanan. Dia membagikan firman itu untuk orang Israel. Perkataan Samuel sampai kepada seluruh Israel, itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang sudah menjadi perkataan Samuel, sehingga firman itu sampai kepada Israel, sehingga ada perlindungan Tuhan bagi Israel. Katakan amin. Perkataan Tuhan, mereka tinggal dalam firman, maka musuh dalam masa hidup Samuel, tidak ada satupun musuh yang bisa masuk atau berobong. Kenapa? Karena perkataan Tuhan mendatangi Samuel, dan perkataan itu sampai kepada bangsa Israel. Saya berdoa 62 hari ini perkataan Tuhan sungguh-sungguh sampai ke dalam hati saudara, dan perkataan firman Tuhan inilah yang melindungi kita. Katakan amin. Saya pernah singgung, tetap Yesus memilih untuk batu dan roti. Apa yang Yesus pilih? Dia tidak mengubah batu itu menjadi roti, karena berketetapan hati batu ini harus jadi batu hidup. Katakan amin. Amin. Ya, walaupun dia lapar waktu itu 40 hari puasa, ada kelemahan, maksudnya ada manusiawinya bisa lapar. Tapi Yesus berketetapan bahwa batu ini tidak boleh diubahkan jadi roti, karena batu ini akan dipakai menjadi batu hidup. Yesus memilih untuk, Yesus walaupun dia letih dan lapar saat itu, dia tidak memilih mengubah batu menjadi roti. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau kita cuma cari Tuhan untuk roti, kita cuma batas diberkati, ya. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang diberkati, ya. Yesus juga tidak mau jadi orang yang cuma diberkati lewat batu ini. Ya, puji Tuhan, jadi roti. Dan kita ada makan di musim corona ini. Puji Tuhan. Bagaimanapun caranya, yang penting dapat uang. Itu bukan puji Tuhan. Itu kita masuk jebakannya iblis. Ya, Yesus datang bukan, Yesus ada di padang gurun itu bukan untuk cari roti, tapi dia ada untuk Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Dan Roh Kudus yang bawa dia ke padang gurun. Roh Kudus menolong dia. Tadi malam saya sudah omong. Menolong itu cuma bukan koyo-koyo menghibur, tapi meneguhkan, mengingatkan akan perkataan Bapa. Di dalam keadaan-keadaan terjepit, keadaan-keadaan sulit, Roh Kudus akan mengingatkan kita firman. Firman itu melindungi kita, sehingga kita tidak buat keputusan-keputusan yang salah hanya untuk kesenangan diri manusia kita, tapi keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian contoh Yosua. Yosua memiliki ketetapan hati untuk tetap beribadah, kan? Ada ayatnya yang sangat terkenal, pasal 24. Bahwa Yosua berketetapan untuk aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Banyak sekali, ya, hal yang bisa membuat kita tidak berketetapan, ya, tergoda untuk kesana kemari, kejar berkat lah, apalah, ya kan, terpengaruh dengan bangsa Israel. Tapi Yosua tidak terpaku pada berkat-berkat yang dialami dia dan keluarganya, ya. Yosua tetap berketetapan. Dia tidak lihat berkat-berkat, dia lihat Tuhan. Makanya tadi malam poin terakhir itu kita harus fokus, mata kita tertuju kepada Yesus. Dalam ayat-ayat Ibrani tadi malam itu, saya baca tadi malam untuk renungan saya pribadi ulang sebelum tidur, bahwa memang itu dihubungkan dengan Esau, kan, di situ ayat yang keberapa tuh. Jadi prosesi pembentukan Tuhan itu, ayat yang dari ayat 5 terus sampai ayat 11 kalau nggak salah
Itu untuk mengamankan hak kesulungan kita, supaya diberi contoh jangan seperti Esau menjual hak kesulungannya dengan sekali makan. Sekali makan tuh 20.000 sekarang ya, atau 25.000. Semangkok kacang merah, ya. Dan satu terjemahan lainnya sekali makan, ya. Jadi itu paket, bukan ayat-ayat itu sendiri-sendiri. Tuhan mendidik, menghajar kita. Kalau seorang bapa di dunia saja hajar anaknya, apalagi Tuhan. Dia mendidik kita, mendisiplin kita. Dan prosesi disiplin itu akan membawa kita untuk mengamankan warisan kita sebagai hak kesulungan, tidak dijual. Banyak orang tidak bertahan, tidak berketetapan hati. Saya semalam-malaman, saya berpikir mengapa begitu mudah Esau menjual hak kesulungannya. Langsung Tuhan jawab, karena dia nggak punya ketetapan hati tentang kebenaran, tentang apa. Dia itu cuma bekerja di ladang, datang cari makanan, habis itu pergi. Dia lebih banyak di luar rumah, selalu tidak punya agenda dalam rumah, selalu sibuk. Orang yang selalu sibuk itu nanti gampang jual hak kesulungannya, selalu punya alasan. Betul ya, tidak ada waktu dengan Tuhan, ini gampang meninggalkan Tuhan, ya. Dia tidak prioritas rumah Tuhan. Rumah Tuhan, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku, tidak ada di dalam hatinya. Cinta akan rumahnya tidak ada. Dia liar. Makanya kalau Tuhan tidak mendidik kita, maka disebut engkau tuh anak gampangan. Saya bertanya kepada Tuhan, sampai pagi, sampai siang ini, Tuhan, saya melanjutkan tentang Roh Kudus dengan masih banyak fungsi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Karena kita ada di minggu pencurahan Roh Kudus, Tuhan bilang, apa yang menyebabkan Esau begitu mudah menjual hak kesulungannya? Tuhan bilang karena Esau juga tidak punya ketetapan hati untuk kebenaran. Ya, karena itu malam hari ini kita akan belajar, ya. Ada 4 faktor yang bisa membentuk ketetapan hati. Dan ini harus terjadi seutuhnya dalam hidup kita, agar frekuensi kita sama, tidak berbeda sedikit pun dengan Tuhan, ya. Frekuensi kita tidak berubah-ubah. Mengapa Tuhan tadi pagi bilang sama saya lagi, Esau, Raja Saul, namanya mirip-mirip nih. Raja Saul juga ditolak. Dia berubah-ubah. Dia tidak punya ketetapan hati. Ya. Kenapa? Karena Saul bertindak berdasarkan pemikirannya sendiri. Ya. Tuhan berfirman kepada dia dalam 1 Samuel 1 Samuel 13 ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran, karena dia tunggu Samuel lama. Kata Samuel kepada Saul waktu Samuel datang, ayat 13, perbuatanmu itu bodoh. 1 Samuel 13, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Orang yang tidak punya ketetapan hati itu selalu melakukan tindakan-tindakan bodoh. Saya berdoa kepada Tuhan setelah sesi-sesi ini, kita tidak buat keputusan bodoh. Soalnya lihat kalau orang tidak ada ketetapan hati itu, lalu dia omong tuh kita rasa mengapa orang ini bodoh begini ya, begitu kan? Kok bisa orang ini bodoh begini? Sudah ajar firman, sudah dengar firman sekian lama, tapi kok pikirannya begini? Karena orang itu ternyata tidak punya ketetapan. Seperti Saul ini sudah diurapi jadi raja, ini sudah melihat Tuhan menolong, tapi tetap ada hal-hal di dalam dia itu yang dia lakukan atas pikirannya sendiri. Tuhan bilang kamu gak punya tugas bakar korban bakaran, itu imam bukan kamu. Dia bilang tidak, tunggu saya saja, tidak perlu tunggu sama. Tuhan bilang sedianya kamu gak taat, ya. Sebab tidak terbangun ketetapan hati di dalam dirinya
untuk senantiasa mentaati Allah. Saul bertindak berdasarkan pikirannya sendiri, tidak mentaati sepenuhnya. Bilang tidak mentaati sepenuhnya. Jadi taat setengah itu sama dengan tidak taat. Tidak mentaati sepenuhnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Sebab tidak terbangun ketetapan hati di dalam hatinya untuk senantiasa menaati Allah. Saya berdoa mulai malam hari ini terbangun ketetapan di dalam hati saudara untuk senantiasa mentaati Allah. Bilang senantiasa, bukan sewaktu-waktu. Oh, kalau saya lagi suka saya taat, kalau saya tidak suka. Nah, orang-orang gini kayak Saul ditolak. Bahkan bukan sampai di situ saja, kebodohan yang dilakukan oleh Saul terulang kembali. Bukan 1 kali, 2 kali. Dia masih lakukan lagi. Padahal Samuel sudah menegur dia bahwa ini sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel itu selama-lamanya. Tapi kayaknya dibatalkan. Ya. 1 Samuel 15. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan, ayat 2-3. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Ayat 3, 1 Samuel 15. Baca bersama-sama. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusul lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 7 dan 9, Saul melakukan lain. Lalu Saul memukul kala orang Amalek. Betul melakukan pukul kala dari Hawilah sampai Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkap. Lain kan? Disuruh bunuh semua tapi ditangkap. Ini hati-hati kalian pun kebodohan tuh dengan instruksi. Misalnya saya suruh sapu depan, jangan sapu dalam, itu contoh saja. Bila contoh. Itu untuk mentaati instruksi itu penting. Perhatikan kamu mendengar. Tuhan bilang bunuh, dia tangkap. Ya, tangkap hidup-hidup. Tetapi segenap rakyat ditumpas dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tabun. Dia merasa, saya lihat lembu-lembunya gemuk, pula anak domba dan segala yang berharga lagi. Coba bayangkan, pasti emas itu. Tidak mau mereka menumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang burung-burung itu mereka tumpas. Coba pergi perang ini, Tuhan sudah bilang tumpas semua, mau berharga tidak berharga. Tapi dia pilih keserahan dalam hatinya. Hati-hati dalam perjalanan rohani kita menjadi serakah. Tuhan yang urapi Saul betul, tapi Tuhan yang menyingkirkan dia lagi. Keserakahan di dalam hatinya. Saudara lihat, Saul ingin memberikan pengorbanan kepada Allah lewat ternak-ternak yang terbaik, tapi itu bukanlah yang diinginkan oleh Allah. Yang lebih Tuhan inginkan ialah ketaatan kita, bukan soal korban bakaran. Karenanya dengar instruksi baik-baik. Karena perbuatan itu Samuel datang dan menyampaikan perkataan Tuhan, Saul ditolak. Mulai saat itu Tuhan tidak bermain-main. 1 kali, 2 kali, saudara bikin berkali-kali. Saya merenung-renung, memang Tuhan itu dia tidak buta, dia tahu hitung loh. Kadang-kadang kita lupa sudah berapa kali Tuhan mengingatkan saya. Coba kau pikir dan lihat, perhatikan satu-satu. Ini sudah pada tingkat saya tidak setuju lagi gitu. Ya. Pada tingkat ini Saul Tuhan tidak setuju lagi. Kebodohannya, ketidaktaatannya, ya. Ini mau bilang sengaja atau tidak sengaja, atau memang bodoh karena apa? Tidak ada ketetapan hati. Hosea pasal 6 ayat 6 berkata, Hosea pasal 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Katakan amin. Tuhan rindu kita mengenal Allah lebih dari semuanya. Kasih setia kita kepada Tuhan itu lebih, kasih setia
kita itu lebih dari korban-korban kita. Itulah sebabnya Tuhan menolak Esau. Esau ditolak Tuhan, walaupun dia ingin mengambil hak kesulungannya, meminta dengan air mata, tidak bisa lagi. Karenanya Tuhan mengingatkan saya sekali lagi, saudara, jangan bosan kita kembali kepada ketetapan hati, supaya dalam perjalanan ini kita nggak tahu pandemik ini selesai atau tidak, atau kita akan mengalami yang lebih buruk-buruk ke depan. Tetap berketetapan hati. Ini menjadi gaya hidup kita untuk senantiasa mentaati Tuhan, berketetapan untuk senantiasa mentaati Tuhan. Tadi di awal khotbah saya bilang ada 4 faktor yang bisa membentuk ketetapan hati yang harus terjadi seutuhnya di dalam hidup kita agar frekuensi kita sama dengan frekuensi sorga. Yang pertama, pasti hati. Kan mesti hati. Hati saya, katakan hati saya. Coba saudara pegang ke dada. Saudara merasakan apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara? Sampai malam yang ke-62 ini, dalam renungan kita di kitab Yehezkiel sudah dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita hati yang baru. Bukan hati yang terhubung dengan frekuensi dunia atau lahiriah, tapi hati yang baru ini hati yang terhubung dengan frekuensi sorga. Hati yang baru, yaitu dalam kitab Yehezkiel bilang yaitu hati yang taat. Katakan amin. Hati yang baru itu hati yang taat, dan roh yang taat Tuhan taruh dalam hati kita. Untuk apa? Ingat terus, bukan cuma taat sekali 2 kali, senantiasa taat. Malam hari ini kita belajar untuk membangun satu ketetapan hati untuk senantiasa mentaati Tuhan dalam segala keadaan. Katakan, saya tidak mengedit perintah Tuhan. Ya. Tuhan bilang bunuh, dia edit, dia pangkas, dia taruh kata tangkap. Hah? Saudara edit kan perintah Tuhan? Berapa kali banyak saudara dilihat sepotong lalu saudara taruh pikiran saudara di situ. Itulah sebabnya tidak terjadi terobosan. Dengar, apa yang Tuhan katakan itu terlaksana. Ya, Tuhan bersumpah untuk keluarga Imam Eli. Harusnya Hofni dan Pinehas, mereka 2 juga imam loh tuh, punya ketetapan hati untuk kudus. Itulah tugas seorang imam. Tapi mereka tidak punya ketetapan hati. Samuel yang ada di sana punya ketetapan hati. Jadi hal yang pertama ialah hati kita. Ini faktor terutama di dalam. Tuhan selalu mau memberkati kita. Tuhan selalu mau bekerja, memakai dan melalui kita. Tapi persoalannya hati kita. Dan makanya dalam Matius itu, Injil Matius pasal 13, Tuhan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Ya, ayat 18-19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, baca sama-sama. Matius 13. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dengarkan baik-baik malam hari ini. Tuhan akan berikan sesuatu yang baru buat kita malam ini. Di Matius 13 dikatakan ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan. Bilang firman tentang kerajaan. Kalau firman tentang kerajaan adalah merupakan firman dari sang raja. Hah? Firman tentang kerajaan itu artinya firman dari sang raja. Katakan amin. Kalau itu maklumat sang raja, atau kalau kita di Malaysia itu daulat Tuhan, ditulis di situ maklumat mutlak itu, nggak ada yang bisa bilang tidak boleh melakukan. Itu maklumat, itu harus dari raja. Ya,
Kalau firman tentang kerajaan berarti itu datang dari sang raja. Ini firmannya sang raja, katakan amin. Jadi di dalam firmannya sang raja ini, saudara catat, terkandung kuasa. Pertama, kedua aturan-aturan, ketiga pemerintahannya. Firman dari sang raja di dalamnya terkandung kuasa. Pertama itu power, kedua aturan-aturan, dan ketiga itu rules, ketiga pemerintahan, yaitu government. Nah, firman dari sang raja ini, perhatikan, ini kita masuk lebih dalam setiap hari ini ya. Firman dari sang raja ini mengandung kuasa, aturan-aturan, rule, dan pemerintahan, government. 3. Kuasa, aturan-aturan, dan pemerintah. Waktu firman itu datang dari sang raja ini, itu mengandung kuasa. Makanya firman itu mencipta, firman itu menyembuhkan, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Dan kita Mazmur, saudara yang mendengarkan firman selama hari ini, terima kesembuhan. Walaupun saya tidak tumpah tangan langsung di rumah saudara, saudara terima, karena firman dari sang raja ini mengandung kuasa, mengandung aturan-aturan, rules. Lalu di dalamnya ada pemerintahan, karena ini raja. Siapa yang bicara? Raja. Amin. Jika firman itu datang, maka harus diletakkan di hati. Coba saudara lihat ke sini, semua di rumah lihat di layar. Kalau nggak bisa ya dengar, fokus, jangan catat. Jadi kalau firman datang, taruh di hati, berarti waktu kita taruh firman di hati itu kita sedang taruh kuasa, taruh aturan-aturan, dan pemerintahan Tuhan ada di sini. Kingdom government. Pemerintahan Tuhan ada di dalam hati kita. Karena firman itu harus ditanamkan di hati, bukan di pikiran atau di kepala. Hanya menjadi pengetahuan belaka. Oh, saya tahu sekarang tentang kingdom lifestyle, kingdom kultur, kingdom apalagi segala macam, kingdom apalah segala macam. Sudah cuma tahu tapi tidak ada dalam hati. Saya berdoa betul-betul setiap kali firman datang, itu kuasa, aturan-aturan, dan government, pemerintahannya terkandung di dalam firman itu tertancap di hati saudara. Katakan tertancap, saya terima. Semua anak rohani katakan saya terima. Firman itu mengandung kuasa, aturan-aturan, dan pemerintahan Allah tertancap di hati saya. Jadi bukan cuma dicatat jadi pengetahuan. Saudara bilang ke saya ini baru dapat pewahyuan sampai merinding-merinding. Gak perlu merinding, harus tertancap ya. Karena itu yang akan mengubah hidup kita. Katakan amin. Nah, supaya ketiga hal tersebut nyata dan kita mampu untuk melaksanakannya, maka itu harus taruh di hati. Kita bisa melakukannya. Ada kuasa. Satu firman muncul pagi-pagi dalam hati saya. Orang yang mengamalkan kebenaran, Tuhan berkenan kepada orang itu. Sampai saya cari ayatnya sampai dapat ya. Tuhan kasih saya ayat muncul. Tuhan bilang begini, kalau kau hidup berkenan kepada saya, kau mengamalkan kebenaran, itu artinya kau berkenan di hati saya. Kau menghidupi kebenaran, firman kebenaran sudah datang ya, ruh kebenaran datang ya, darah saya menyucikan hidup saya. Saya berjanji menyertai kamu dan kamu menghidupi, mengamalkan dalam Kisah Para Rasul tadi. Maka Tuhan itu tidak membedakan orang, katanya dan Kisah Rasul dan tulisan saya di Facebook, bahwa siapa saja orang yang mengamalkan kebenaran, hidup dalam kebenaran, Tuhan berkenan kepada orang itu. Sekolah tidak sekolah, kaya atau miskin, Tuhan berkenan. Dan dengar sini, lihat semua ke sini. Kalau perkenanan Tuhan ada di atas kita, hatinya, matanya, telinganya ada pada kita, maka kebajikan dan kemurahannya akan mengikuti kita.
Saya sungguh akan melihat perkara-perkara ilahi akan terjadi dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan bukakan firman. Ya, kita telah menerima firman dari benih yang tidak panah. Alkitab berkata benih ini benih ilahi, sehingga seharusnya firman yang datang kepada kita itu tidak bisa diubah. Ini ketetapan bilang firman itu datang tidak berubah. Betul saudara? Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman tetap. Dan langit bumi lenyap, firman tetap. Tapi kita mau ubah firman untuk mencocok-cocokkan ke hati kita. Pokoknya Tuhan bilang kepada saya, yang membuat orang berimplang, membuat orang itu jadi bodoh seperti Saul, melakukan kebodohan berulang-ulang, akhirnya ditolak. Kenapa? Karena tidak punya ketetapan hati untuk senantiasa mentaati Tuhan. Mari kita membangun satu dimensi roh ketaatan senantiasa. Di dalam batin kita ada kuasa, ada aturan-aturan, dan ada pemerintahan Tuhan. Waktu firman itu datang, dia akan menata hati kita menjadi teratur. Yang pemberontak, yang sombong, aku akan dibersihkan, ditaklukkan, sehingga kita tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Kita tidak bawa aturan-aturan manusia atau adat istiadat atau kebiasaan orang di sekeliling kita, tapi hidup kita ditundukkan kepada aturan-aturan Tuhan. Sekarang itu tidak tertulis di dalam kertas yang saudara pikul-pikul di tas, tapi itu sudah tertulis maklumat itu tertulis di maktub gitu ya, di dalam batin kita. Katakan amin. Ada kuasa, ada aturan-aturan, dan ada pemerintahan Tuhan. Ketetapan-ketetapannya, peringatan-peringatannya, seluruh pemerintahan Tuhan ada di dalam batin kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Benih yang tidak panah oleh apa? Firman Allah. Setiap kali kita bilang firman Allah, firman dari sang raja, itu mengandung kuasa, mengandung aturan-aturan, dan mengandung apa? Pemerintahan Tuhan. Itu tertancap dalam hati kita. Tadi kita baca, kalau itu jatuh di pinggir jalan, setan mencurinya. Saudara mungkin bisa beralasan kepada saya begini, Mami maaf ya, tidak ada satu firman hilang dari otak saya hafal semua. Mungkin kamu masih ingat semua firman itu, tapi setan membelokkan maksud dan tujuan, bahkan kuasa, aturan, dan pemerintahan tentang firman itu setan ubah. Ya, karena kau terjemahkan dengan pikiranmu sendiri, kayak Saul tadi. Kita tumpas habis Amalek, kan melakukan ini. Bunuh yang buta-buta, kambing-kambing yang penyakitan, bunuh. Kan lakukan pembunuhan ini. Tapi pencuri yang ambil, yang gemuk-gemuk, tambun, bahkan segala barang berharga. Tadinya saya pikir cuma binatang. Tapi waktu saya baca lagi saya kaget. Segala barang berharga berarti emas apa tuh, meraup semua, bawa pulang, coba bayar. Dengan alasan akan menyumbangkan. Jadi firman yang disuruh untuk pergi membunuh apa, menumpaskan itu ada di otaknya Saul, betul. Tapi iblis merubah aturan-aturannya. Kenapa? Karena tanah hatinya pinggir jalan. Firmannya semua tidak hilang sih. Dia tidak curi semua langsung kau lupa. Apa ya firman itu? Kau tidak lupa sih. Tapi dia rubah maksud-maksudnya. Jadi di jalan kau mulai analisa. Gak apa-apa lah kalau yang gemuk begini. Bisa tuh untuk sumbangan, untuk apa, diakonnya besok ini kita mau bantu. Dia mulai bilang gak apa-apa. Bisa bunuh ini, kasihan Raja Agak ini, saya punya teman. Kan tumpah semua, tinggal dia saja kok gak masalah. Saudara mulai apa? Kompromi. Semua orang juga lakukan dosa yang sama. Jadi firmannya gak hilang, kan? Tapi dirubah maksud dan tujuan-tujuannya tentang firman itu diubah oleh iblis. Itulah tanah hati yang di pinggir jalan. Amin saudara.
Saudara, hati-hati dengan hati. Faktor utama adalah hati. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan begini, Paulus tulis, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Siapa adalah ladang Allah? Kamu. Kalau kita ini ladang, kan harus ditanam benih. Kamu adalah ladang Allah. Firman itu seumpama benih. Berarti firman itu membutuhkan ladang, membutuhkan tanah. Ladang atau tanah itu adalah tempat untuk menabur benih. Sedangkan bangunan Allah adalah tempat kediamannya. Benih yang kita terima ini adalah benih yang tidak fana. Kalau benih yang fana, tanam di tanah yang kita pertanian ini. Karena nanti panen cabut, so habis benihnya. Tapi kita dikatakan tadi 1 Petrus 1 ayat 23, kita ini sudah menerima benih yang tidak fana oleh firman Allah, firman Sang Raja tadi. Karena itu benih ini ditempatkan di ladang, yaitu di tempat hati kita. Tujuannya adalah supaya benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Itu adalah buktinya benih firman itu mendapatkan tempat di hati kita. Ada pertumbuhan rohani, ada perubahan sikap, ada perubahan hidup. Ya namanya benih kalau tumbuh kan ada perubahan terus, ya kan? Besok ini kita lihat kuncupnya mulai keluar, oh langsung daunnya langsung gini, oh tinggi. Demikian juga Tuhan mengingini pertumbuhan kita, karena kita telah menerima benih ini di dalam hati kita. Bilang benih. Kita terima benih ilahi. Ya, kalau cuma roti, soalnya terima firman itu sebagai roti dan makan dan buang ke jamban, hanya sekedar diberkati. Tapi terima benih. Benih ini mengandung kuasa, aturan-aturan dan pemerintahan. Katakan amin. Jika benih tidak bertumbuh, maka berarti dicuri oleh si jahat. Kita datang dan kita lihat, hah? Kita tanam kacang semua kok, gak ada yang tumbuh. Berarti ayam sudah cakar ini kita punya jagung atau kacang yang kita tanam, betul? Ada yang pasti ambil, kita mesti cek. Saya kalau bikin kebun di belakang, ya rencana tahun ini kita bikin lagi ya. Kita tanam jagung dan kita pasti lihat jagung tumbuh. Tanam singkong, ubi isinya besar-besar. Tanam kacang, kita panen kacang. Kita jaga setiap hari supaya ayam jangan cakar itu tempat yang kita tanam. Ya, iblis tuh kayak gitu, cakar semua supaya kita kehilangan. Tapi kalau kita punya ketetapan di dalam hati, iblis tidak bisa mencuri firman itu. Katakan amin. Ya. Maka kalau kita tidak bertumbuh, si jahat mencurinya dan buktinya adalah menimbulkan kebingungan. Saudara lihat Saul itu bingung ke tidak? Dia bingung untuk mengeksekusi perintah. Orang-orang yang benih ini dicuri, dibelokkan tujuan kuasanya dan pemerintahnya, diubah dengan pikiran mereka. Mereka itu dalam perjalanan rohani akan menjadi bingung, campur aduk, sulit untuk mereka mengambil keputusan yang sesuai dengan firman. Kenapa? Karena mereka tidak punya ketetapan hati untuk senantiasa menaati Allah. Ya, satu waktu Nikodemus datang, contoh Nikodemus Yohanes 3. Ia datang pada waktu malam, maksudnya supaya jangan orang lihat, karena dia ini guru agama, dia tokoh agama. Kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Ayat 2, Yohanes 3 ayat 2. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nikodemus punya kebingungan soal firman waktu Yesus, karena selama ini pikirannya hanya dipenuhi dengan Taurat. Dia nggak bisa menangkap perkataan Tuhan. Ya. Tetapi dia terus mengikuti Yesus sampai Yesus dikuburkan juga dia ikut dia. Jawab Yesus dalam ayat 10, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Seorang pengajar agama, seorang tokoh agama dan tidak mengerti tentang kelahiran baru.
Nikodemus datang pada malam hari dan dia memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Hal itu berarti hatinya mulai terbuka sebenarnya. Rabi, tolong jelaskan, ya kan? Walaupun sampai saat itu pikirannya masih mencengkeram dia. Hah? Bilang harus dilahirkan kembali. Lalu dia bilang, pikiran ini bukan roh kan? Pikiran dia yang bermain. Bagaimana orang setua saya masuk kembali ke rahim ibu? Coba bisa pikir, ya. Tetapi karena Nikodemus itu ingin mengenal Tuhan, dia datang dengan satu kerinduan. Kita juga begitu, ada banyak hal bikin kita kayak nggak bingung. Mami ngomong sampai saudara kayak begini, tapi makin hari kesini makin jelas toh. Kenapa? Karena kita sedang melatih hati kita untuk berketetapan hati. Makin jelas kok firmannya, kok makin dibukakan. Ayatnya sama, kita sudah baca berkali-kali. Kok hari ini dimensi yang Tuhan bukakan beda, ya kan? Nikodemus tetap buka hati kepada Tuhan, mulai terbuka. Tapi ada perubahan dalam diri dia ketika hatinya mulai diubah. Hal itu dibuktikan keberadaan Nikodemus yang membela Yesus dan memberikan kontribusi sampai kepada matinya Yesus. Artinya kebodohan dia yang tadi itu tidak berhenti di sana. Pasti dia buat tindakan dan menyelaraskan dirinya dengan Yesus. Karena sampai Yesus mati, Nikodemus ada di sana. Kalau dia tidak setuju soal lahir baru, apa segala macam begini, ini maksudnya apa, dia sudah pergi. Tapi buktinya dia terus buka hati, sehingga dia bisa diselaraskan. Hati kita ini penting, karenanya selalu akan tabrakan dengan pikiran. Kemarin saya bilang pikiran kita harus memiliki pikiran Kristus. Dalam khotbah ibadah kenaikan Yesus, saya juga sedih sekali waktu saya baca itu. Sampai Yesus sudah mau naik, mereka nggak nangkap isi hatinya. Mereka masih mengingini dia jadi raja yang raja betul-betul, untuk bebaskan. Pokoknya supaya kami juga dapat posisi menteri apa segala macam. Masih ada ambisi, masih ada kepentingan pribadi, segala ingin ketenaran, masih segala sesuatu. Pada Yesus bilang, saya akan beri kamu kuasa untuk memuridkan bangsa-bangsa, pergi dan jadikan segala bangsa. Mereka nggak nangkap, saudara. Dan akhirnya ada yang pergi 380 hingga 120, ya. Jadi tanah atau ladang itu adalah hati manusia. Korintus tadi, tanah atau ladang adalah hati saya. Katakan, hati saya. Jadi hati yang berkualitas akan membuat benih berbuah. Itu prinsipnya. Kalau tanahnya hati itu berbatu-batu, kita juga tanam sesuatu di batu-batu, pasti hasilnya kurang berkualitas. Tanah hati yang saudara buka, garap terus menerus, tiap hari saudara, mami omong terlalu lama, saudara buka hati terus, Roh Kudus kasih terjemah, pulang dengar ulang khotbah ini, ada di Facebook, ada di YouTube, dengar ulang, catat lagi, lalu Roh Kudus akan bangkitkan sesuatu. Wah, itu maksudnya itu kan, saya baru gitu. Waktu mami omong kok saya tidak nangkap, ya. Hati kita adalah ladang. Jadi hati yang berkualitas akan membuat benih itu berbuah. Tetapi hati yang tidak berkualitas akan mengakibatkan firman itu gugur. Benar-benar gugur. Ya, saudara lihat sampai Nabi Samuel sudah datang pun saya bilang enggak, sudah bunuh semua. Kerja beres. Dia bilang beres. Ya kan, dia lapornya tuh oke saja. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Dia oke. Semua sudah saya kerjakan. Dan akhirnya Samuel bilang, ada bunyi apa di kandang di sana? Sudah bisa bayangkan? Ya, 1 Samuel tadi itu. Hatinya gak berkualitas. Membelokkan tujuan dan semua aturan. Firmannya dia tahu, tapi tujuan dan maksudnya itu diubah oleh setan. Sampai dia berani. Ibu Clara coba buka untuk mami. Di mana yang aku dengar bunyi itu ada di belakang sana. 1 Samuel 15. Coba baca ayat berapa? Ayat 10 mungkin. Dibaca.
dengan naik? Baca cepat-cepat. Kata Samuel, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Sabar dulu. Siapa yang bilang begitu? Saul. Saul bilang, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dengan penuh keberanian dia berdusta. Saudara bayangkan, ini orang-orang yang tidak punya ketetapan hati untuk ketaatan itu akan muncul di sana. Terus lanjut, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Lanjut. Jawab Saul, semua itu dibawa daripada. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Lalu Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. sampai di situ dulu. Kalau tanah hati tidak berkualitas, di dalamnya itu terbukti maksud dan tujuan dari firman itu dibelokkan. Tapi di dalam pikiran Saul, dia melakukan. Karena dia sudah tumpas. Orang-orang ini mengatakan kami ibadah. Kami juga menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengampuni kami. Tapi ada yang disembunyikan di sana. Saudara coba lihat, dia berkata dengan tanpa rasa bersalah, aku diberkatilah engkau kiranya oleh Tuhan. Itu nggak perlu. Apa perlu Saul bilang berkat untuk Samuel jadi supaya Samuel diberkati? Tidak perlu Saul bilang berkat tuh Samuel diberkati. Tapi menjilat tuh. Orang kalau berdusta tuh omongannya tuh lain tuh. Baru datang nabinya dan jauh, diberkatilah engkau hamba Allah, orang tua rohani yang sangat luar biasa, pewahyuan. merinding. Pokoknya bikin apa-apa supaya bikin Samuel tambah penjelasannya lagi. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana mungkin? Ini bukti dari tanah hati yang dibelokkan. Firmannya itu tidak hilang dari dia, tapi maksud dan tujuan dan hukum peraturan dari firman itu sudah diubahkan setan di dalam hatinya. Lalu Samuel bilang, kalau begitu apa bunyi kambing domba yang sampai ke dia? Samuel tuh belum pergi ke kambing domba di belakang, tapi roh Allah di dalam Samuel tuh langsung down. Ya. Jadi bunyi apa yang sampai ke telingaku? Lalu dia jawab lagi, semua itu dibawa daripada orang Amalek. Silakan perintahnya tumpas semua, jangan ambil apa-apa kan? Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan kepada dia. Cuma bilang kambing domba lembu yang emas di mana? Orang itu serakah ada di dalamnya. Selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Gitu kan? Macam kau omong banyak kepada saya, sudahlah, saya sudah tahu kalian penipuan ini. Memang kok saya sudah tahu kalian cerita putar balik turun naik omong Tuhan begini bla bla bla. Tuhan, sudahlah. Samuel bilang apa? Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesuatu berkata Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil dalam pemandanganmu sendiri, bukankah kau ingat dulu kamu ini tidak ada apa-apanya? Engkau ini suku terkecil, suku Israel, tapi engkau diangkat menjadi kepala. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau dan menjadi raja atas Israel? Mengapa kau lupa diri?
Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, tumpas, pergi dan tumpaslah orang-orang berdosa itu yang orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil cerahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri. Coba dia omong masih kata pendahuluan lagi bahwa aku ini melakukan, sebenarnya tidak melakukan. Kalau kau bawa Agag itu kau tidak melakukan. Memang kan dia sudah pergi tumpas. Dia tapi bayangkan orang kalau sudah menipu tuh dalihnya itu yang harus sampai-sampai sudah bilang sudahlah nggak usah ngomong, harusnya tutup mulut di situ, berlutut menangis dan segera sudah jangan bikin alasan lagi. Itu maksudnya. Tapi ini orang serakah ini punya cerita selanjutnya. Ya. Dengan maksud akan mempersembahkan menjadi korban. Tapi ayat 22. Apakah Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Dengar, sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wah, kualitas hati Saul ini ada pendurhakaan, dan pendurhakaan itu ada penyembahan berhala. Tahukah saudara, keserakahan itu berhala? Bukankah keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala dalam kitab Kolose? Keserakahan untuk mendapat sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, sampai rasa malu juga hilang. Dia kata mau malu kah tidak, yang penting dapat. Ini dihukum kah ditolak Tuhan pun, yang penting saya dapat apa yang saya mau. Akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Ini berbicara tentang kualitas hati. Ya, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan perkataan, tapi aku takut. Ayat 24. Aku telah berdosa sebab aku telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Pasti mereka bilang ini. Makanya saudara-saudara dengar, siapa itu menentukan. Perhatikan siapa yang kamu dengar. Dalam perjalanan ini mereka pergi dan dia sudah menumpas, tapi orang-orang di sekitar dia bilang, sayang kalau emas-emas perak ini kita bakar, bokor-bokor apa semua yang bagus-bagus ini, harta ini kalau hilang ini kan rugi kita. Mau dapat di mana lagi? Lembu-lembu tabun ini, mobil, rumah, dengan sekejap tidak kerja tapi dapat mobil, dapat rumah, ini kan oke punya. Nah kan begitu. Kalau sekarang rumah itu kan, tapi ini langsung dapat rumah, dapat mobil, dapat semua ini sebalik macam. Wah ini kan berkat Tuhan. Mengapa kita tidak ambil? Jadi waktu laporan itu kan cuma kami domba, harta benda itu sudah bagi-bagikan ke rakyat yang pergi dengan dia. Maka sekarang ampunilah dosaku, kembali bersama dengan aku. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Waktu kita menolak firman, menolak Tuhan, menghina Tuhan, Tuhan juga menolak kita. Lalu apa gunanya kambing, domba, lembu, ya, lembu, sapi, kerbau, apa semua, emas perak, mobil, rumah, apa gunanya? Karenanya sangat penting kualitas hati kita. Tanah hati yang berkualitas akan sungguh-sungguh menghasilkan buah. Tanah hati yang berkualitas adalah tanah hati yang taat senantiasa. Mungkin malam ini cuma saya sampai di sini. Jadi kita harus betul-betul lakukan untuk membuat hati kita itu menjadi hati yang berkualitas baik. Bagaimana caranya? Kalau tanah kan kita picuk-picuk, kasih bersih akar-akar, batu-batu kita kasih pinggir, baru kita tanam toh. Nah bagaimana dengan cara kita? Yang pertama, memperhatikan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik.
suara Tuhan yang datang. Perhatikan arahan, instruksi. Artinya kita peduli dengan firman tersebut, mempercayai bahwa di dalam firman itu ada kehidupan, dan kita menginginkan kehidupan firman itu menjadi kehidupan kita. Katakan amin. Jadi perhatikan, renungkan firman itu, perhatikan firman itu. Di dalam firman itu ada kehidupan, ada aturan, ada kuasa, ada pemerintahan Tuhan. Katakan amin. Lalu kita menginginkan kehidupan dari firman itu, yang kita baca, yang kita terima ini menjadi kehidupan kita. Kalau begitu Tuhan sudah menolak seperti ini. Tuhan bilang taat itu lebih penting daripada korban-korban. Ya, kalau saudara taat Tuhan, saudara juga akan memberi dengan benar. Tapi saudara tidak bisa memberi dalam kebohongan, dalam dusta, dalam ketidaktaatan. Jadi hal yang pertama, supaya buatan hati kita berkualitas, memperhatikan firman Tuhan, artinya peduli akan firman itu, mempercayai firman itu, meyakini firman itu, dan memutuskan untuk menaatinya senantiasa, terus menerus. Firman itu ada kehidupan, sehingga kita menginginkan kehidupan firman itu menjadi kehidupan. Oh Tuhan, tolong saya belajar dari Saul malam hari ini. Ya, saya tidak menipu hamba Tuhan, dengan segala dalih dan segala macam, ya, dan orang-orang yang seperti itu akan ditolak Tuhan. Saya berdoa kepada semua anak-anak rohani di rumah, putuskan untuk engkau memperhatikan setiap firman yang sudah datang sampai 62 hari ini. Firman begitu banyak bicara, bahkan kami juga ambil waktu untuk tulis itu di Facebook, walaupun tidak bisa tulis semua jam ini, tapi itu untuk menjadi bahan. Renungkan itu. Di dalam firman itu ada hukum Tuhan, ada kuasa, ada aturan-aturan, ada pemerintahan Tuhan. Dalam firman itu mengalirkan kehidupan. Kita mengingini kehidupan firman itu menjadi kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, pegang firman itu. Ini kan kita perhatikan. Lihat ke sini. Kita perhatikan firman. Sekarang firman itu harus kita pegang. Teguh, kuat, berdiri di atas firman, apapun keadaannya. Ya, kalau saudara tidak mau Tuhan menolak saudara, saudara harus memilih. Setelah memperhatikan, baru kita bisa memegang firman itu. Itulah sebabnya ada beberapa ayat di Amsal. Sebelum kita tutup dengan doa, hai anakku, Amsal 4 ayat 20-23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itulah yang menjadi kehidupan kita. Firman itu menjadi kehidupan kita. Perhatikan ajaran, perkataanku, ucapan nasihatku dan hidupku, ya, dan membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sekarang kita disuruh jaga. Ayat 23 ini saudara sudah hafal. Tapi bagaimana cara kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Dengan mewaspadai apa yang mempengaruhi hati kita, lewat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan melalui setiap keadaan dan kondisi yang terjadi. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan waspada? Dengan mewaspadai. Siapa yang kita dengar? Apa yang kita dengar? Apa yang dia omongi benar? Harus cek kebenarannya. Jangan terima bulat-bulat. Saudara lihat kejahatan yang dilakukan Saul sampai dia ditolak oleh Tuhan. Dia sudah perang begitu, taruhan nyawanya. Tapi karena dengar ayat. Padahal Tuhan bilang dengar Tuhan saja. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita tetap waspada? Catat ini benar-benar dengan mewaspadai apa yang mempengaruhi hati kita lewat apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, apa yang kita lihat,
dan apa yang kita rasakan dalam situasi ini. Jadi kita mewaspadai, memperhatikan apa yang mempengaruhi hati kita lewat apa yang kita dengar. Siapa yang kita dengar? Apa yang kita lihat ini? Faktanya begini, tapi tidak akan mempengaruhi hati saya. Katakan amin. Karena firman itu sudah tertanam di dalam hati saya. Jangan sampai orang atau hal-hal atau keadaan atau fakta mempengaruhi dan mengubah hati kita. Baru setelah itu kita baru bisa mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Jadi selalu jaga mata, jaga pendengaran, jaga jangan sampai semua itu mempengaruhi hati kita. Jaga mata, bilang saya jaga mata saya, jaga telinga saya, pikiran saya, supaya itu tidak mempengaruhi hati saya. Di dalam hati saya ada firman, firman kehidupan itu mengalir dalam hati saya menerima kehidupan dari firman itu menjadi kehidupan saya. Untuk menjaga hati saya harus mewaspadai apa yang mempengaruhi hati saya, lewat apa yang saya dengar, atau siapa yang saya dengar, atau bagaimana cara mendengar, dan apa yang saya lihat, dan apa yang saya rasakan. Tidak boleh keadaan mempengaruhi saya, tapi seluruh firman, hanya firman yang mempengaruhi. Waktu kita lihat keadaan, kita dengar berita, kita buka HP dan berita terbaru tentang gugus tugas COVID-19 NTT selalu muncul kan di atas bagian HP, dan kita tergoda selalu harus buka begitu, apalagi tentang NTT. Wow, kok bisa kayak begini? Faktanya seperti itu. Tapi jangan apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita. Dengan apa yang saya lihat, saya punya firman yang mendeklarasikan untuk menghentikan ini. Jangan cari keuntungan di tengah-tengah corona ini. Pura-pura cari bantuan untuk bantu orang, tahu uangnya masuk di saku atau apa. Iya kan? Tuhan akan menyelidiki hati kita. Apa yang kau dengar? Siapa yang kamu dengar? Saul jatuh karena memang dia sudah tidak ada ketetapan hati, mudah dipengaruhi oleh rakyat. Siapa datang ngomong apa langsung dengar. Tidak ada lagi filter di hatinya. Langsung terima isi-isi. Orang asal begini langsung percaya. Padahal penipu datang ngomong juga saudara percaya. Karenanya saudara harus cek siapa yang bicara ini. Orang ini orang benar atau penipu, atau ada punya kepentingan, ada maksud apa? Saudara tanya lagi kepada orangnya, betulkah yang saya dengar ini? Atau langsung seperti Saul, perintahnya jelas, tumpas, titik, dan kita pulang. Tidak boleh ada yang kau pencuri. Sampai pencuri saya juga ikut tumpas di situ. Harus jelas karena ini perintah Tuhan. Tapi karena orang itu memang hatinya tidak benar, mudah dipengaruhi. Makanya orang yang mudah dipengaruhi itu tidak punya ketetapan hati. Nah, sekarang kita belajar malam hari ini. Faktor pertama untuk ketetapan hati ialah hati. Hai anakku, perhatikanlah hikmat. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Amsal 5 ayat 1. Amsal 3 ayat 1-4. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi selalu arahkan pandangan dan hati kita untuk tertuju kepada firman-Nya. Katakan ajarannya, perintahnya, dan hukumnya. Karena di dalam firman itu ada hukum, ada aturan-aturannya, ada kuasa, dan ada pemerintahannya. Katakan amin. Bahkan di dalam Amsal itu, dan kalungkanlah itu pada diri kita, karena kita menganggap bahwa firman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita pakai kalungkan itu barang berharga. Tidak mungkin kita pakai kalung itu rumput-rumput misalnya. Sesuatu yang berharga itu dikalungkan. Kalungkanlah firman itu di lehermu. Mengapa? Supaya ingat. Saudara waktu kaca lihat pakai kalung apa? Kalung firman. Katakan amin. Jadi kalau saudara tidak punya uang untuk beli emas 30 gram atau 1 kilo ke apa,
Saudara percaya saudara punya kalung firman itu lebih berharga dari semua kalung emas atau berlian atau permata atau apa, ya. Karena firman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita, maka disuruh dikalungkan itu. Tidak mungkin orang taruh apa-apa yang tidak berguna di kalung. Apakah saudara berkati? Setiap kali saudara mau ganti kalung, saudara ingat mami bilang, firman itu dikalungkan di sini. Katakan amin. Jadi kita harus selalu menjaga hati kita. Apa yang ada dalam hati kita bisa terpancar lewat bahasa tubuh, lewat gerak-gerik kita, bahkan lewat setiap keadaan dan juga tekanan yang kita alami. Apa yang di hati itu akan terekspos. Itu akan memperlihatkan dan membuktikan apa yang selama ini kita bangun dan apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu menjaga hati kita dengan firman-Nya. Yang menjadi target dari hati kita adalah dua pribadi, Tuhan atau setan. Tidak ada yang lain. Kalau firman dan Tuhan dan firman-Nya tidak diam di dalam kita, target yang lain ialah setan. Setan akan masuk di hatimu, merongrong engkau, panas hati, garang, sombong, mulai pikir-pikir sendiri, nilai diri sendiri hebat, lalu injak-injak firman. Itulah ada 20 karakteristik. Kemarin Pastor Tode Bakri dalam khotbahnya bilang 20 karakteristik orang-orang danger, berbahaya di waktu-waktu yang danger juga, yang berbahaya juga. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 apa 7 itu sampai 16 ya, kalau nggak salah. Sampai Yanes dan Yambres memberontak menolak kebenaran. Itu ada 20 karakteristik orang-orang jahat di akhir zaman. Saya berharap nanti minggu-minggu depan saya akan buka itu bagi kita. Jadi kita menjaga hati kita, kita tidak terganggu dengan orang-orang jahat, kita tidak dengar nasihatnya orang fasik, kita tidak duduk dengan orang penipu, pencemooh, omong kosong, pendusta. Itu akan kelihatan. Ya, jadi iblis akan lihat, ini kamu sungguh-sungguh, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kau berdusta, setan jadi target di sana. Setan menargetkan saudara. Ya, karena itu kita gunakan hati kita sendiri dan itu diinginkan oleh setan. Kita mau melakukan pikiran kita sendiri, maka setan menginginkan itu. Kita tidak mau taat kepada firman, kita taat kepada keinginan kita, apa yang kita pikir baik, maka setan mengambil alih. Karena itu kita harus senantiasa berikan ruang dan tempat kepada firman yang mendatangi hidup kita. Tempatkan itu dalam hati kita, berikan respon dengan memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap firman tersebut. Melihat semua yang terkandung di dalam firman tersebut. Ada kuasa, ada aturan, ada pemerintahan Tuhan, hingga benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah menjadi ketetapan hati bagi diri kita. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita. Besok saya akan lanjut, kan ada 4 faktor. Hari Senin kita lanjut dengan faktor yang berikut. Ada 4. Hari ini saya sudah bahas tentang satu faktor hati kita. Mewaspadai apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, dan apa yang kita rasakan dalam situasi ini harus semuanya diletakkan di atas firman. Kalau tidak cocok, jangan. Kalau orang jahat, jangan dengar. Jangan dengar ayat, jangan dengar masukan ini. Ya, kalau bertentangan dengan firman, jangan lakukan, putuskan. Itu namanya orang yang berketetapan hati. Maka Tuhan akan berkenan atas hidup saudara dan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan berikan kami hati hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
hati yang taat kepada firman, senantiasa taat. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya dengan lembut. Inilah yang kupunya, hati segenap Yang mau taat, yang bertahan Bapa lembutkan setiap hati kami untuk mau taat kepada firman. Dalam roh dan kebenaran. Mari semua mulai dari anak-anak sampai paling tua, angkat tangan, angkat hati pada Tuhan. Ini yang aku punya, hati sebagai hamba. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Dalam roh sampai selamanya. Dalam roh dan dalam nama Yesus, dalam roh dan kebenaran, kami mau taat. Berikan kami roh yang senantiasa taat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, roh yang senantiasa taat. Bapa, segala roh dusta, benih-benih dunia, benih keserakahan, spirit Saul, spirit Esau, dibersihkan dari kami di dalam nama Yesus. Bahwa kami itu sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan malam hari ini, menteraikan seluruh firman ini dalam roh hati kami, karena hati kami dibersihkan dari segala tipu muslihat, dusta, ketidaktaatan, pendurhakaan. Di dalam nama Yesus, sucikan kami Tuhan. Kami memilih taat apapun keadaannya, apapun kesulitan yang kami hadapi. Kami memilih Tuhan. Kami tidak akan mendengar ayat, kami tidak mendengar orang lain. Kami menempatkan firman dikalungkan pada leher kami, dituliskan dalam loh hati kami, di dalam nama Yesus. Itu yang paling berharga dalam hidup kami. Sucikan kami. Ada pertumbuhan, ada perubahan hidup malam ini. Tapi berdoa dan mengucap syukur, berdoa juga untuk ibadah raya besok. Tuhan memberkati kita semua, tidak bosan dan intinya mendengarkan firman Tuhan. Kesukaan kita ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mendatangi kami malam hari ini. Firman-Mu merupakan perintah terkini yang harus kami laksanakan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui bersama Engkau Tuhan, kami menikmati berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Dan kami akan terus berada di samping-Mu, berada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menerima apa yang menjadi instruksi terkini dalam hidup kami. Kami mau taat dan kami mau menerima semua benih firman yang ditaruh dalam hidup kami. Masa-masa seperti ini hanya firman yang mampu untuk membuat kami terus bergerak bersama-sama dengan Engkau, agar kami kuat bisa berlari bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat surgawi mengalir dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kami Tuhan. Kami
tidak akan berkekurangan sedikit pun, karena Engkau terus memperhatikan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat itu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Berkat kesehatan menjadi bagian kami. Tidak ada virus apapun yang akan menyerang kami, karena darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit. Kami tahu Tuhan melakukan sesuatu yang indah atas hidup mereka. Saat ini pun mereka boleh menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Melawat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau menjamah bangsa kami, menjamah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat agar mereka sanggup menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu buat Pak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Berikan kekuatan yang baru, berikan hikmat buat mereka. Sembuhkan mereka kalau mereka sakit. Beri kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra buat mereka. Karena bekerja, takut akan Tuhan, dan mereka mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa tidak lama lagi setiap permasalahan ini akan berangkat dari Indonesia, dan mereka akan pergi. Kalau kuasa-kuasa virus tidak ada lagi di atas bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa virus ini disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini ditabur oleh iblis. Iblis, kami perintahkan Engkau pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan bangsa kami, bebaskan negara kami, bebaskan semua rakyat, dan Tuhan Engkau hadir di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah besok pagi. Tuhan Engkau bawa kami dengan hati yang sukacita. Kami mau beribadah tepat jam 9 pagi besok. Tuhan Engkau menjamah setiap kami, biar kami rindu untuk datang beribadah. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami terus menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Malam ini kita beristirahat dengan kekuatan, dengan damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ada ketentraman yang besar bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Terima semua berkat ini dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap menghormati protokol COVID-19, melaksanakannya besok. Saudara-saudara kami yang merayakan hari Idul Fitri, kami dari dasar hati terdalam mengucapkan selamat merayakan hari Idul Fitri. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita melewati masa-masa yang sukar ini dengan perlindungan yang dari Tuhan. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun, dan juga pakai masker kalau keluar rumah, dan kalau bisa sarung tangan juga. Jaga jarak, jaga semua yang bisa kita sentuh dengan berhati-hati. Jangan berkerumun di kerumunan yang banyak, di mall, di pasar, di mana saja, sehingga kita bisa memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19. Kita terus berdoa supaya Tuhan sendiri berperkara dengan virus ini dan mematikannya dari bumi Indonesia. Saya percaya NTT akan dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, dan tangan mujizat Tuhan akan nyata. Tuhan yang mendengar doa-doa kita, Dia akan bertindak. Demikian, salam dan selamat